namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini, Minggu tanggal 29 Desember 2024. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Tuhan kita maha baik, Tuhan kita maha besar. Doa saya semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, diberkati Tuhan apa yang saudara kerjakan, sehingga saudara dimampukan diberi kesempatan untuk jadi berkat hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik dan mohon berkat-Nya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu karena kebaikan-Mu semata-mata di dalam hidup kami. Mohon ampun buat semua dosa salah kami kepada Tuhan dan sesama kami. Tuhan tolong kami hari ini, berkati kami dengan firman yang kami dengar, supaya kami bisa menjadi pelaku firman. Hidup kami menyenangkan Tuhan. Kami minta
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka 1 Tawari 16 ayat 34. 1 Tawari 16 ayat 34. Saya bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita buka kembali Mazmur 105 ayat 1 sampai 4. Mazmur 105 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, wartakanlah kebesarannya, ceritakanlah perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Luar biasa. Ayat 2 dan sampai 4, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, di penghujung tahun ini atau di awal tahun, kita akan berjumpa dengan banyak orang. Tuhan mengingatkan kita melalui Mazmur 105 dan 1 Tawari 16 untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, kasih setianya kekal. Dan kita harus mewartakan, menceritakan, memperkenalkan Tuhan kita yang besar, perbuatannya yang hebat. Ya, Yesus Kristus Tuhan kita, Raja dan Hakim yang akan datang pada hari kiamat, Juru Selamat dan Penebus kita satu-satunya, Tuhan Allah kita, supaya orang-orang boleh datang mencari Tuhan dan bersuka cita. Marilah kita lakukan ini, saudara. Tuhan tolong kita, mari kita introspeksi diri. Bukankah kita ini hidup karena anugerah Tuhan? Ya, apakah kita bersyukur? Bersyukur itu bukan hanya dari perkataan syukur, haleluya, tetapi juga apakah kita melaksanakan perintah Tuhan, jadi melalui perbuatan. Apakah kita taat, beribadah, punya hati yang rindu, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Apakah kita minta kekuatan Tuhan untuk bisa saling mengasihi, saling rukun damai, selalu belajar berterima kasih, menghormati sesama, menghargai, mengalah, melepaskan ego, juga termasuk menjaga kesehatan tubuh, karena tubuh kita ini baitnya Tuhan, pola makan dan sebagainya. Apakah kita belajar untuk mencari kesalahan orang atau meninggalkan kebiasaan mencari kesalahan orang? Apakah hidup kita suka gosip, memfitnah, atau sebaliknya? Apakah kita mau dipimpin Tuhan untuk tetap berbuat baik walaupun tidak dihargai? Saudara, mari kita bersyukur dengan perkataan dan perbuatan. Artinya berbuat benar sesuai kehendak Tuhan selagi kita masih diberi kesempatan hidup. Kalau kita sudah lakukan itu, puji Tuhan, haleluya, maju terus sampai Tuhan katakan selesai. Tetapi kalau kita masih banyak ngeluh, komplain seperti orang Israel yang sudah banyak ditolong Tuhan, tapi mereka lupa dan banyaknya mengeluh, mari kita memikirkan tentang saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit di ruang ICU, yang setengah sadar. Mereka berjuang mempertahankan nyawa, sangat lemah, dibantu oleh berbagai macam alat untuk mempertahankan hidup. Dan kalau kita pergi ke ruang kemoterapi, di sana banyak orang berjuang melawan penyakit kanker, tumor, mukanya pucat, ya, kurus, kulitnya menghitam karena sinar radiasi. Kalau kita pergi lagi ke ruang cuci darah, ruang hemodialisa, berjejer orang dengan tangan terikat selang. Mesin hemodialisa menggantikan peran ginjal yang tak berfungsi.
Atau kita masuk ke ruang rawat inap di rumah sakit, menemukan orang-orang yang sesak napas, susah buang air besar, air kecil, sakit diabetes, stroke, jantung, kecelakaan, dan lain sebagainya. Dan mari kita lihat ke bagian administrasi keluarga pasien yang tidak punya kartu jaminan kesehatan nasional atau asuransi, harus membayar jutaan rupiah, bahkan ratusan juta, karena pasien yang sembuh atau bahkan yang meninggal pun tetap harus bayar biaya administrasi, bukan? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup, sehat ataupun kurang sehat, tapi masih bisa bergerak, ya, mari kita bersyukur. Kalau kita masih bisa bergereja, mari kita setia bergereja, jangan lalaikan ibadah kita. Saudara baca lagi, renungkan, dan lakukan Ibrani 10 ayat 25. Mari kita bersyukur dengan perkataan dan perbuatan. Mari kita minta Tuhan memampukan kita melakukan firman Tuhan ini. Kalau kita bertemu dengan teman komunitas kita, mari kita menceritakan perbuatan Tuhan yang besar dari kita masih kecil sampai kita seumur sekarang. Biar banyak orang mendengar kesaksian kita dan akhirnya mereka mencari Tuhan. Biar kelakuan kita yang baik kepada orang lain sehingga mereka akhirnya mempermuliakan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kiranya Mazmur 105, 1 Tawarin 16 ayat 34 menguatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagian kita bersyukur dengan perkataan, bersyukur dengan perbuatan. Ceritakan perbuatan Tuhan yang besar, beritakan Injil keselamatan, karena isi hati Tuhan adalah jiwa-jiwa boleh percaya dan diselamatkan. Tuhan tidak mendaki orang fasik binasa, yang Tuhan kehendaki orang fasik bertobat dan diselamatkan. Bagian kita, kalau kita masih hidup hari ini, mari bersyukur dan memberitakan kabar sukacita tentang perbuatan Tuhan yang besar yang kita alami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang boleh percaya dan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami sungguh mau melakukannya. Ingatkan kami Roh Kudus untuk selalu bersyukur dan menceritakan, mewartakan, menyerukan tentang perbuatan Tuhan yang besar, mempercakapkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang mencari Engkau Tuhan yang benar, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami di dalam tangan Tuhan. Mohon berkat Tuhan atas anak-anak sekolah minggu, para remaja, para pemuda, wanita dan pria, sampai yang paling senior di antara kami. Tuhan menyertai kami. Terima kasih. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat. Imani sungguh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat satu-satunya. Kasih Allah Bapa yang sempurna, cinta Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang erat dengan Roh Kudus setiap saat, memampukan kita menjadi pelaku firman. Immanuel, Allah beserta kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat saudara. God bless you. Amin.